Pemirsa, rekonsiliasi internal Partai Persatuan Pembangunan berujung damai. Kementerian Hukum menerbitkan surat keputusan baru yang mengesahkan Muhammad Mardiono tetap sebagai Ketua Umum P3. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengumumkan terbitnya SK baru kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dalam SK tersebut, Muhammad Mardiono tetap menjabat sebagai Ketua Umum, didampingi Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum, Gus Yassin sebagai Sekretaris Jenderal, dan Fauzan sebagai Bendahara Umum. Menteri Hukum berharap terbitnya SK baru ini dapat membawa kesejukan dan menyatukan kembali keluarga besar P3. Sementara itu, Muhammad Mardiono menyebut rekonsiliasi ini sebagai momen islah internal partai untuk mengakhiri perbedaan pandangan yang selama ini terjadi. Perubahan susunan kepengurusan hasil diskusi internal ataupun saya sebutkan ini semacam islah ya atau apapun penyebutannya, dan hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum P3. Kemudian Pak Agus menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Pak Gus Yassin menjadi Sekretaris Jenderal. Kita akan sepakat untuk melakukan rekonsiliasi, kemudian akan mengakhiri perbedaan pandangan itu, dan nanti sesegera mungkin, ini karena sudah menyatu antara Pak Agus dan saya, dan nanti juga di bawahnya juga demikian kita satukan, yaitu dengan melalui membentuk kepengurusan yang segera akan kita sempurnakan, karena merupakan sejarah dalam hal rekonsiliasi ini. Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya P3 ini, bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Republik Indonesia ini. Rekonsiliasi tersebut akan dilanjutkan untuk ditetapkan melalui Mukernas P3, sekaligus membentuk susunan kepengurusan lengkap dan menetapkan keputusan partai secara nasional. Sebelumnya, pasca Muktamar P3 di Ancol beberapa hari lalu, muncul dualisme kepengurusan, yaitu kubu Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Dari Jakarta, Kesia Butar-Butar, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini kembali menggelar mediasi lanjutan kasus gugatan perdata ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki pekan ketiga dari proses mediasi, advokat sekaligus penggugat ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, mencabut tuntutan Rp125 triliun dalam proposal perdamaian. Difasilitasi oleh Hakim Mediator Sunoto, mediasi hari ini berlangsung singkat dan tertutup, dengan konklusi yang sama seperti mediasi pada minggu sebelumnya, yakni proposal perdamaian oleh penggugat. Para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik tergugat 1 atau tergugat 2. Terus tergugat 1 dan tergugat 2 selanjutnya harus mundur. Kenapa itu yang saya minta? Saya nggak minta pokok perkara. Tadi mediator minta bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Nggak usah, saya nggak butuh duit. Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan, dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum. Upaya damai ini ditunda kembali hingga pekan depan, dengan agenda kesepakatan final kedua belah pihak atas proses mediasi bersyarat ini. Dari Jakarta, Brilian Syaheran, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.